warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para ikutnya. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema peranan wanita dalam keluarga. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu, tugas perempuan yang utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Diharapkan istri dan suami sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam mengasuh anak serta bekerja sama dalam membentuk keluarga yang sakinah. Di dalam keluarga, perempuan dapat berperan sebagai ibu dan istri. Sebagai seorang ibu diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan maupun orang yang paling dekat dengan anak, terutama masalah pendidikan. Ibu adalah ibarat sekolah. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik atau sekolah yang pertama. Jika anak itu dididik dengan baik, berarti telah mempersiapkan sebuah bangsa dengan baik. Perempuan dengan tangan kirinya menggoyang-goyang dan tangan kanannya menggenggam dunia. Perempuan merupakan tiang negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat fasaluhat wa idza fasadat fafasadat." Wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negaranya. Dan apabila wanita itu rusak, maka rusaklah negaranya. Perempuan adalah sosok yang menjadi teladan bagi sebuah generasi sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Perempuan memiliki peranan penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Peran wanita sebagai istri, menjadi partner, motivator, dan penasihat suami. Sekuat apapun seorang pria, pasti ada titik kelemahannya. Membutuhkan seorang wanita menjadi istri untuk mendampingi dan menjadi penghibur, penglipur lara, dan motivator dalam hidupnya. Salah satu sumber kebahagiaan seorang pria ada pada seorang istri dan merupakan pusat kebahagiaan laksana sebuah surga dunia. Terutama saat sang suami pulang kerja dalam keadaan letih, istri pun menyambutnya dengan senyuman yang ceria, menyejukkan hati. Hilang rasa letih berubah menjadi rasa senang. Istri menjadi partner, menjadi teman yang dekat, yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami, bisa memberi solusi pemecahannya. Jika suami sedang terbawa arus dunia hitam, istri pun memberi nasihat suami yang tidak luput dari kesalahan. Wanita harus bisa mewujudkan rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Wanita sebagai ibu menjadi pendidik di institut keluarga. Peranan wanita sebagai ibu tidak saja mempersiapkan menu makanan untuk anak-anaknya, tetapi juga merupakan sosok pendidik di institut keluarga. Karena dalam keluarga, kaum ibulah yang paling dekat dengan anak.
Ikatan lahir batin yang dimiliki anak dengan ibunya dan interaksi anak lebih banyak dengan ibunya sehingga ibu menjadi panutan bagi anak-anaknya. Anak yang baru lahir ibarat kertas putih, mau dijadikan apa? Ada di tangan ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasironihi, au yumajjisanihi." Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah adalah aset tabungan orang tua. Walaupun sudah meninggal dunia, pahala akan tetap mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yadmulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solihah? Kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Cara Rasulullah mendidik buah hatinya antara lain: pertama, memperkenalkan tauhid sejak dini. 2, mengajarkan ilmu agama. 3, mengajarkan tata cara sholat. Urus sabi bisolati idza balagu sab'a sinina wa idza asara sinina fadribu alaiha. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun, dan pukullah kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. 4, mengajarkan atau mendidik anak untuk berakhlak mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis lain juga disebutkan, manakhila walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian kepada anaknya yang paling utama daripada akhlak yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa menyejukkan hati orang tuanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaqulu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita semua nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang dan bahagia karena mendapat penghargaan dan sambutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.